Where you going? Home. Selamat datang di podcast Pulang Kerja. Semoga kita bisa jadi rumah baru untuk Mbak Hana, di mana Mbak Hana bisa bercerita tentang segalanya. Untuk itu Mbak Hana, bolehkah kami, Blok A, mengenal Mbak Hana dengan lebih dalam? Boleh. Pertama, siapa sih sebenarnya Mbak Hana itu? Hana, siapa ya Hana ya? Oke. Aku kalau mendeskripsikan diriku itu, aku perempuan yang suka belajar dan juga suka berbagi. Terus kemudian makin kesini mungkin level sabarku mungkin bertambah dibandingkan dulu ya. Kalau buat teman-teman yang mengenal aku mungkin dulu sabarku itu setipis tisu. Kayak cipung Mbak. Iya. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong nih, akhir-akhir ini lagi sibuk apa Mbak Hana? Oke, kesibukanku salah satunya adalah menulis. Karena backgroundku lama ya di pekerjaan di dunia tulis menulis, itu pertama. Terus kemudian juga bikin film. Terus lagi handling event, itu kaitan sama pekerjaanku. Sama mencoba untuk menekuni dunia kuliner. Yang terakhir tuh kayaknya menarik. Nah, boleh nanti dicoba ya. Yeah. Untuk masalah menulis dan membuat film, judulnya apa Mbak yang udah pernah tayang dan tayangnya di mana? Oke, ini short movie sih gitu ya, short movie yang kita bekerja sama dengan instansi gitu. Jadi memang tayangannya terbatas sama diiklankan di salah satu televisi gitu. Yang pertama itu adalah Pernikahan Dini, itu tahun lalu. Terus kemudian yang kedua ini Keluarga Sore, nah, judulnya. Di akhir tahun ini. Oh, mau. Sudah selesai. Kemarin selesainya di bulan apa ya? Awal-awal November lah gitu. Untuk membuat film itu emang apa dari dulu? Dari awal nulis sudah kepikiran nanti suatu saat aku pengen nulis untuk skrip film, atau di tengah-tengah perjalanan menulis Mbak Hana kepikiran buat berkreasi di perfilman? Nggak pernah kepikiran sama sekali, tapi aku suka gitu ya dengan film. Terus kemudian di tahun 2021 itu ada kesempatan untuk bikin produksi video, tapi produksi video ini bukan film ya, itu semacam company profile begitu deh gitu. Terus kemudian kok kayaknya asik nih ya. Ini kok kayaknya asik. Terus kemudian di tahun berikutnya ada tawaran itu tadi untuk bikin short movie tadi, dan ini sepertinya menantang banget karena pakai bahasa Jawa dan walian. Wow. Sementara aku sendiri bahasa Jawaku itu yang bahasa Jawa yang oke, ya mohon maaf gitu ya kalau nanti berbahasa Jawa dengan aku mungkin agak kasar gitu ya. Jadi itu challenge banget sih gitu. Jadi habis bikin skripnya, terus kemudian aku mintain sama temen-temen gitu yang lainnya, kira-kira ini kata-katanya pas nggak ya gitu. Kayak proofreading gitu ya. Nah, karena dari tadi awalnya dari menulis, apa yang membuat Mbak Hana tuh suka sama menulis? Yang suka buat menulis itu releasing stress ya gitu. Jadi kayak bisa menjadi sesuatu yang kita lebih tenang ketika menulis. Jadi kalau dulu pas lagi masih muda, sekarang aku juga masih muda sih ya. Jadi kalau dulu mungkin kebiasaan teman-teman atau saya dulu nulis-nulis di diary gitu kan ya. Kalau lagi ada masalah nggak bisa cerita sama siapa, di diary gitu kan, agak-agak tenang gitu kan. Nah kalau yang sekarang menulis itu bagi saya untuk mengekspresikan ide pemikiran saya di sana. Itu yang pertama. Yang kalau misalnya sekarang ini kan banyak banget ya platformnya ya, nggak usah jauh-jauh, dari WA Story aja kita bisa menulis di sana gitu. Dan biasanya kalau saya nulis di WA Story, nanti balasan-balasannya itu lumayan untuk memancing diskusi
gitu. Seperti misalnya sekarang di tahun politik gitu ya, saya mau komentari sesuatu, terus kemudian nanti ada yang komen-komen begitu. Itu yang sangat sepele yang harian. Tapi kalau yang menulis di sini, karena saya juga butuh hidup untuk survive, salah satunya menjadikan tulisan atau menulis itu sebagai salah satu pendapatan gitu ya, salah satu pekerjaan, salah satu bisnis juga begitu. Nah, misal nih ada orang yang nanya ke Mbak Hana kerjanya apa? Jawabnya apa? Sekarang ini saya melabeli diri saya sebagai entrepreneur. Mantap. Jadi karya-karya dari Mbak Hana tuh yang untuk buku ya khususnya, itu udah ada berapa sejauh ini? Saya nggak ngitung ya, tapi belum nyampe 10 sih. Belum nyampe 10? Tapi di atas 5. Pertama kali nerbitin di tahun berapa tuh? Pertama kali saya menerbitkan buku itu di tahun 2005 apa ya? Lupa saya, mungkin di 2005 atau 2006. Ini saya benar-benar saya belajar dengan almarhum ini, beliau ini, saya nggak apa-apa ya sebut nama ya. Nggak apa-apa. Ya, almarhum ini adalah Ustadz Fuad Effendi. Ustadz Fuad Effendi ini kakaknya M. Ainun Najib. Gitu. Jadi saya belajar sama beliaunya pada saat itu menulis buku salah satu konglomerat yang ada di Gresik, almarhum juga Haji Bisri. Gitu. Ditantang untuk menulis, saya masih wartawan, wartawan yang masih lucu-lucunya lah gitu ya. Terus saya ke sana dari Malang ke Gresik untuk wawancara, habis itu kemudian ternyata bisa ya nulis buku ya, ternyata jadi ya gitu. Nah sejak saat itu kepikiran, wah next time kayaknya aku bisa nih bikin buku lagi, bahkan kemudian bikin penerbitan juga gitu sesudah itu. Sekarang udah ada penerbitannya? Penerbitan itu sebenarnya dari tahun 2012. Oh, udah lama juga. Sudah lama. Tapi karena pada saat itu saya bekerja di satu company, jadi penerbitan ini tidak menjadi concern saya. Jadi kalau misalnya ada klien untuk dituliskan bukunya, oke, kita terima. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak nyari gitu. Okay. Nah, aku dengar-dengar nih, Mbak Hana dalam waktu dekat ini mau nerbitin buku. Iya, nerbitin buku, targetnya akhir tahun ini sama launching insya Allah awal 2024. Di awal 2024 ya launchingnya. Ini buku yang tadi lupa nih, nggak ngehitung ya. Gini deh, kalau boleh tahu, kalau boleh nih, iya. Judulnya apa dan tentang apa tuh Mbak bukunya? Oke, buku ini judulnya Perempuan Inspiratif. Aku labeli lagi seri 1 karena harapannya nanti bisa berseri-seri. Sesuai dengan judulnya, ini mengupas tentang perempuan yang kami harapkan itu nanti bisa menjadi inspirasi pembaca, khususnya perempuan. Laki-laki juga nggak apa-apa sih baca ya, supaya bisa lebih memahami perempuan begitu kan. Gitu. Nah, di sini ada beberapa tokoh, beberapa perempuan yang ditulis, yang mereka berasal dari background yang bermacam-macam. Dari yang akademisi, terus kemudian ada yang dari kesehatan, ada yang ibu rumah tangga, terus kemudian ada, ini ibu rumah tangga ini ada 2 yang dengan pengalamannya. Yang pertama ini dia dulu benar-benar yang diratukan oleh suaminya, yang tidak boleh bekerja, tidak tahu bisnis suaminya. Kemudian tiba-tiba karena COVID suaminya meninggal, jadi dia harus survive. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua, dia ini dulu ketika mudanya sosok yang sangat berprestasi. S1 di Malaysia, S2-nya di Swiss, sudah bekerja di bidang pariwisata. Tapi kemudian ketika menikah dia harus memutuskan untuk melepas pekerjaannya dan mendampingi suaminya. Gitu ya. Itu kalau mungkin bagi sebagian orang, aduh keputusan susah ya gitu, udah sekolah tinggi-tinggi kok kemudian lepas gitu aja. Tapi kan setiap orang itu punya keputusan sebenarnya ya, dia punya keinginan. Mungkin dengan membaca ini ada orang yang lagi dilema, aduh aku gimana ya, aku mau terus atau kemudian aku akan berhenti begitu. Jadi harapan kami itu nanti bisa menginspirasi siapapun begitu yang membacanya. Bentar ya Mbak, ada azan. Iya.
Oke Mbak, adanya udah selesai. Oke. Nah tadi tuh menarik tuh membahas tentang buku yang isinya tokoh-tokoh wanita inspiratif. Kayaknya itu cocok nih, karena beberapa minggu belakangan itu ada salah satu diskusi di TikTok atau di Reels ya, itu yang membahas masalah ada cewek kenalan sama cowok, terus mau ke jenjang serius, cowoknya minta si cewek buat berhenti kerja, yang mana dia dari pekerjaannya tuh udah dapet 20 juta, kayak gitu. Nah di situ tuh wanita itu kayak kalau aku ngelepasin dari pekerjaan aku, kamu bisa ngasih aku duit segitu nggak? Mungkin dengan baca buku dari Mbak Hana nanti ada jawaban gitu. Jadi mungkin itu bukan cuma tentang hitung-hitungan uang atau gimana. Nah, aku jadi penasaran juga sama buku Mbak Hana nanti nih. Tapi aku boleh komentar nggak soal itu tadi? Boleh. Iya, silakan. Jadi kayak misalnya begini, kita sebagai perempuan atau bukan hanya perempuan aja sih, siapapun aja ketika membuat sebuah keputusan itu seharusnya keputusan itu karena dari diri sendiri, gitu. Kalaupun misalnya hasil diskusi dengan orang lain, apakah itu dengan pasangan, dengan orang tua, dengan saudara, itu hanya sebagai insight aja, masukan aja. Final decision itu ada di kita, gitu. Jangan sampai kemudian di waktu yang lain, ketika ada sebuah permasalahan, terus kemudian dia menyesali keputusan itu, kemudian menyalahkan orang lain, gitu. Kayak aku menjadi korban nih ya. Aduh sekarang hidupku nggak enak nih, gitu. Gara-gara kemarin aku ngikutin kamu. Aduh gara-gara aku berhenti dari bekerja, sekarang kita begini. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu di kemudian hari. Ini hanya satu contoh keputusan tentang pekerjaan. Keputusan yang lain pun juga harus begitu. Bahwa keputusan itu keluar dan hasil dari diri kita sendiri, bukan karena mengikuti orang lain. Benar, saya setuju. Karena apapun kalau kita yang menentukan, kita nggak akan menyalahkan keadaan juga kan. Pengalaman ya. Iya. Gitu. Nah, suka dukanya waktu menulis buku ini tuh apa sih? Suka dukanya itu macam-macam ya. Ini aku nggak refer ke buku yang perempuan inspiratif ini aja ya, karena kan buku yang lain gitu, ada satu buku ini satu project yang paling lama. Kalau boleh tahu judulnya apa teh? Bla 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 di langit Anatolia. Okay. Karena ini belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai. Bahkan dimulai sebelum perempuan inspiratif. Dari bulan Ramadan, itu berarti bulan apa ya? Di bulan Ramadan tahun ini. Maret kayaknya. Ya Maret, sampai bayangkan coba Maret sampai sekarang ini Desember dan itu belum selesai begitu ya. Karena yang buku ini karena melibatkan pihak kedua gitu, jadi kita diskusinya cukup intens, dan karena buku ini juga salah satunya mengupas tentang dunia penerbangan, jadi saya membaca literasi tentang dunia penerbangan, bagaimana membayangkan di dalam kokpit itu pilot itu ngobrol dengan co-pilotnya itu apa aja gitu, terus kemudian ketika mendapati namanya icing nih, nanti teman-teman bisa googling gitu, icing itu apa, peristiwa icing di atas langit yang kalau misalnya sampai itu masuk dan membuat pesawat bermasalah bisa langsung jatuh gitu. Nah membayangkan ya, karena nggak pernah ada di posisi begitu, kemudian kita menuliskannya lagi, nah itu challenge sih gitu, tapi tantangan yang sangat menarik banget gitu. Oke, menarik sepertinya. Nanti kamu harus baca ya. Pernah nggak sih Mbak selama menulis ini atau berkreasi di bidang lainnya tuh ngerasain yang namanya kekosongan, atau apa kalau istilah seninya tuh ya, art block? Pernah nggak Mbak Hana ngalamin masa-masa itu? Namanya manusia ya. Ya pasti pernah sih gitu. Bukan cuma art block aja, males juga gitu kan ya. Aduh ini sudah pengen nulis, ini udah mendekati deadline, tapi kemudian masih belum pengen buka komputer begitu. Jadi ya pernah sekali gitu, bukan cuma sekali dua kali sih gitu ya. Ada momentum itu pastilah gitu. Itu cara-cara ngatasinnya gimana? Aku kalau ngatasinnya, aku melakukan sesuatu yang lain, aktivitas yang lain. Karena aku penyuka drakor.
Jadi aku nonton drakor ya, drama Korea ya itu. Terus kemudian aku juga suka baca. Gitu. Baca novel, baca webtoon. Jadi aku baca itu. Cuman kalau lagi baca ini agak berbeda sama nonton. Kalau nonton itu kita sambil, bukan kita ya. Kalau aku nonton itu aku bisa sambil mengerjakan yang lain. Maksudnya ini nonton di satu layar ini ada satu layarnya untuk drama Korea tadi misalnya atau yang lainnya, satu ini page untuk tulisan. Tapi kalau membaca itu nggak bisa karena aku harus fokus membaca. Ya benar. Nah itu ada kelemahannya di sana kalau baca. Nah aku pernah nyoba praktekin itu, tapi keasikan nonton. Jadi nggak bisa fokus yang lain. Nah Mbak Hana kan bisa dibilang wanita karir ya. Jadi aku juga sempat dapat dari beberapa sumber, sempat jadi redaktur gitu-gitu ya. Nah, sesuai sama tema yang Mbak Hana mau sampaikan di bukunya nanti, pernah nggak sih Mbak dapat apa ya? Selama ini kayak entah itu cuma di lingkungan aku aja atau emang di lingkungan Mbak Hana juga mendapati bahwa wanita karir itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Atau karena mungkin di masa-masa sebelum kita atau peradaban sebelum kita peradaban maksudnya jauh sebelum zaman kita itu mungkin wanita dulu di rumah di mana kayak gitu. Pernah nggak dapat entah itu stigma negatif atau perlakuan yang negatif dari orang? Saya itu tipikal yang ketika orang lain mau berpikir apapun nggak ya cuek gitu loh ya. Jadi kayak misalnya mau dia ngomongin atau menstigmakan yang negatif ya udah cuek aja. Kecuali orang itu ngomong langsung ke saya, gitu ya. Ngomong langsung, aku tuh kok kamu begini gitu. Nanti aku akan menjawab, gitu. Akan menjawab komentar dia misalnya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak ngomong atau misalnya nyindir, bisa jadi aku nggak ngerasa gitu kayak ya ngapain gitu ya, ngapain diribetin gitu, ngapain harus ngurusin itu gitu. Kalau misalnya dia nggak ngomong gitu kan ya, kecuali misalnya yaitu tadi dia ngomong langsung di depanku menyampaikan pendapatnya. Kalau misalnya aku ngerasa oh ya udahlah ini bisa buat diskusi selanjutnya ya aku kasih respon, kalau enggak ya ngapain gitu aja. Jadi nggak ngefek gitu. Kalau mau distigmakan apapun juga nggak berpengaruh gitu. Lagian mungkin kalau disindir lewat status atau apa mungkin bukan buat kita. Takutnya kegeeran ya. Jadi ya udah nggak usah dihirauin gitu ya. Susah senangnya menjalani pekerjaan atau menjadi entrepreneur itu apa Mbak? Oke. Karena kita bertanggung jawab untuk keseluruhan ya. Keseluruhan itu semuanya dari A sampai Z-nya itu kita bertanggung jawab di sini. Berbeda ketika karena saya dulu adalah pekerja gitu ya, yang bekerja di kantor, yang di sana sudah pemiliknya ada lagi yang lain. Jadi enak aja saya mau berkreasi apapun, kadang saya nggak mikirin ini source untuk dananya segala macamnya gitu. Terus kemudian kebutuhan yang lainnya saya nggak sampai memikirkan di level saya terakhir. Kalau tadi kamu bilang redaktur, saya level terakhir saya di direktur ya. Gitu. Jadi memikirkan juga untuk operasional perusahaan. Tapi ini kan source-nya sudah ada. Sementara ketika menjadi entrepreneur, saya di sana memikirkan semuanya. Gitu. Jadi kalau ada yang biasanya, kamu kalau pengen enak, kamu jadilah entrepreneur gitu. Bisa lebih bebas ininya, kamu mengatur waktunya. Iya, bebas mengatur waktu, iya, tapi juga berpikirnya 24 jam gitu. Karena waduh ini gimana ya, targetnya udah terpenuhi nggak sih gitu. Terus kemudian nanti next kita mau bikin apa sih gitu. Jadi kita harus berpikir terus. Jadi gitu. Mungkin enaknya dikit. Lebih banyak mikirnya banyak. Maksudnya kalau orang bilang enak jadi entrepreneur mungkin enak, cuman jadi nggak punya, ibaratnya kayak nggak punya waktu luang buat refreshing pikiran karena selalu berpikir terus, karena usaha itu kita bangun sendiri kan. Tapi lagi-lagi bagaimana kita melihatnya sih, gitu ya. Kita melihatnya bagaimana kalau misalnya mau berpikir tadi enaknya juga dikit, nggak juga gitu. Jadi bisa juga di satu waktu kita enaknya banyak banget, gitu. Nah,
switching dari ngikut orang ke entrepreneur kan pasti ada titik puncaknya tuh. Oke deh, aku tak entrepreneur gitu. Itu kalau boleh tahu waktu itu apa Mbak yang bikin Mbak Hana tuh mantep untuk entrepreneur aja deh gitu. Saya tipikal ketika saya dulu menjadi pekerja di kantor saya yang lama, saya bisa dikatakan sebagai pegawai yang entrepreneur gitu. Jadi pegawai yang entrepreneurship yang saya bukan tipikal misalnya nih job deskripsi saya sebagai redaktur, ya udahlah melakukan editing berita begitu, terus kemudian mempublish beritanya, enggak. Aku bikin event pada saat itu ya, banyak banget sih gitu. Jadi bikin event yang off print karena aku bekerjanya di koran, kita sebutnya off print kalau di luar cetak ya. Jadi bikin event itu, terus kemudian bikin rubrikasi yang lain yang itu juga diharapkan bisa menghasilkan keuntungan begitu. Jadi perubahannya, switchingnya sebenarnya tidak terlalu yang heboh banget ya, maksudnya yang shock gitu, aduh kok ini begini ya gitu. Malah saya sebenarnya kemudian merasakan kenyamanannya adalah dulu bekerja di media itu kan kita harus siap ya. Harus siaga. Harus siaga 24 hours a day, 7 days a week gitu. Itu aku dulu selalu menyampaikan itu kepada teman-teman. Apalagi kalau Arema main, aku bisa pulang itu jam 1 itu Arema. Kalau Piala Dunia bisa tidur di kantor. Padahal aku nggak suka bola. Tapi harus itu. Harus ya, karena itu salah satu produknya gitu. Jadi terus kemudian ketika sudah tidak di media, jadi kehidupan jamnya bisa berubah, lebih manusiawi lah begitu. Tapi ternyata beneran lebih enak. Saya salah sangka ya. Nah, dari semua yang Mbak Hana jalanin, ada nggak titik di mana Mbak Hana ngerasa bukan menyesal, tapi kayak ngerasa bener nggak ya ini yang aku ambil gitu, kayak mempertanyakan jalan yang Mbak Hana pilih gitu? Saya nggak mempertanyakan ya, tidak mempertanyakan, tidak pernah juga mempertanyakan bener nggak jalan yang aku ambil, karena ketika sebelum mengambil sebuah keputusan, saya pasti memikirkan terlebih dahulu, ya kira-kira aku ambil nggak nih keputusan ini nih, gitu. Termasuk ketika tadi aku memutuskan untuk tidak di media lagi atau keluar, ya itu bukan pemikiran yang sak-dek-sak-nyek gitu ya. Ada prosesnya, meskipun proses itu sangat cepat sekali. Bahkan saya juga bertanya kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah. Saya sampai istikharah nih gitu ya. Gitu. Nah itu terus tapi yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya itu, kira-kira kebermanfaatan ini tuh sudah sampai seberapa sih? Nah, mungkin di sana ya, gitu. Jadi di sana pertanyaannya bukan apakah langkahku benar, ini bukan di situ sih, gitu. Tapi karena namanya manusia itu kan kadang bisa mengambil langkah yang benar, kadang juga mungkin oh ini kok tidak tepat, gitu. Saya nggak ngomong salah, tapi tidak tepat. Tapi tergantung bagaimana kita menyikapi sesuatu yang tidak tepat itu, terus kemudian membawa lagi ke jalurnya, gitu. Nah, aku lebih ke ini udah bermanfaat sih, atau bisa memberikan manfaat ke banyak orang nggak sih, kayak gitu. Kalau gitu Mbak Hana sering nggak mempertanyakan kebermanfaatan itu? Maksudnya udah sampai sejauh mana nih manfaat yang jalan yang aku ambil gitu? Iya, kayak kemarin nih ya, beberapa hari terakhir, beberapa minggu, bahkan dalam 1 minggu kemarin di Malang ada 2 kasus bunuh diri. Ya. Yang itu sangat miris banget. Menyedihkan. Terus kemudian aku terinspirasi pada saat itu juga langsung kontak teman-teman dari alumni psikologi, karena kebetulan backgroundku adalah alumni dari psikologi. Jadi aku kontak mereka, termasuk juga mahasiswa. Kira-kira kamu mau nggak jadi volunteer? Gitu. Volunteer apa ya kak? Gitu. Ya udah, kita menyebarkan apa ya namanya, pesan baik gitu, bahwa kamu nggak sendiri, siapapun nggak sendiri. Terus kemudian bikin akun Instagram, followernya baru sedikit kok, mungkin masih berapa ya, hitungan jari mungkin ya. Boleh di spill. Oh boleh ha. Jadi di @adaaku_temanmu.
Gitu. Jadi untuk saat ini kita pengen menyebarkan itu tadi, bahwa kalau misalnya siapapun teman-teman yang lagi menonton ini misalnya dalam kondisi galau, dalam kondisi titik terendahnya, bahwa dia nggak sendiri. Kalau misalnya dia pengen atau membutuhkan teman untuk ngobrol, untuk berbicara, untuk menceritakan permasalahannya, dia bisa kontak atau DM di akun Instagram ini. Gitu. Jadi nanti kita akan balas di sana begitu. Jadi untuk kayak kedepannya. konsultasi gitu ya. Jadi teman lah, gitu. Lebih ke teman itu tadi. Aku bilang ke temannya ya. Kadang ada orang yang membuat keputusan yang sangat ekstrim itu karena dia merasa nggak ada teman untuk diajak ngobrol. Dia ingin mencurahkan masalahnya, tapi dia nggak tahu kepada siapa, gitu. Gitu. Nah, nggak terakhir juga sih, ada beberapa pertanyaan lagi. Dari semua yang Mbak Hana lakuin, mulai dari awal ya, kerja, terus bikin buku, terus bikin film, terus sekarang jadi entrepreneur, itu sebenarnya Mbak Hana lakuin buat siapa atau buat apa? Buat siapa atau buat apa ya? Oke, kita manusia hidup di dunia. Berarti kita harus memenuhi kebutuhan kita. Itu pasti ada salah satu keinginan juga gitu kan yang harus dipenuhi gitu. Jadi kalau kebutuhan Maslow itu kan dari bawah ini harus terpenuhi dulu lah gitu supaya kita bisa eksis di atas itu tadi kan. Nah, itu yang pertama bagi saya dan juga keluarga. Dan seperti yang tadi di awal juga aku bilang soal kebermanfaatan, akan sangat membahagiakan sekali gitu kalau misalnya kita bisa memberikan manfaat gitu kepada banyak orang dari banyak hal ya, termasuk soal dunia tulis menulis ini. Jadi saya ada program yang itu memberikan pelatihan. Jadi kayak campaign untuk menulis, mengajak anak-anak muda untuk mereka mau menulis apapun itu ke sekolah-sekolah gitu. Jadi ke sekolah, terus kemudian ke pondok pesantren gitu. Harapannya akan ada banyak penulis-penulis di masa depan. Kita ini kan kekurangan penulis ya. Literasi kita ini juga sangat rendah di Indonesia gitu. Tapi kalau kita disuruh gosip, ngobrol itu gampang gitu. Nah, harapannya nanti ke depan ke sana gitu. Jadi lagi-lagi ya itu tadi, semoga apa yang aku lakukan itu bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi pahala buat orang tua. Nah, yang namanya kerja, yang namanya berkreasi atau menciptakan sesuatu, ada masanya untuk pulang atau pulang kerja. Kalau mungkin kalau di kantoran jam 5 sore, tapi kalau kayak kita yang di media kan kita nggak tahu pulangnya jam berapa ya. Tapi kalau menurut Mbak Hana sendiri, makna dari pulang kerja itu apa sih? Makna dari pulang kerja ya. Jadi aku dulu itu ada kiai gitu ya. Ada ustadz, karena aku ini anak pondok ini. Jadi ustadzku dulu, kiaiku dulu itu mengatakan begini, istirahat itu adalah pergantian dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Begitu. Jadi bukan berarti kemudian istirahat itu kita doing nothing gitu, enggak. Sama ketika kita pulang kerja, berarti kita bersiap-siap untuk melakukan sesuatu yang lain. Gitu. Apa itu tergantung masing-masing. Gitu. Kayak misalnya aku, karena jamku nggak pasti dari 7 to 4 atau 8 to 5 gitu ya. Jadi ya sudah, habis itu aku harus melakukan apa, begitu. Dari pulang kerja atau dari menyelesaikan tulisan, oh habis ini aku ngurusin kuliner nih, berarti uji coba resep. Gitu. Oke, Mbak Hana, terima kasih banyak Mbak Hana. Sama-sama. Mungkin pertanyaan aku baru segitu aja. Siapa tahu nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya. Oke, baik. Senang bisa berbincang panjang dengan Mbak Hana. Semoga kami bisa benar-benar menjadi rumah tempat Mbak Hana bercerita tentang segalanya. Sampai jumpa Mbak Hana. Sampai jumpa lagi.